Ada bantuan 10 juta rupiah untuk para keluarga penerima manfaat. Nah, bantuan 10 juta rupiah ini bisa dibilang bantuan tambahan untuk KPM yang memiliki kriteria, kategori, dan golongan usia berikut ini. Nah, kira-kira golongan usia berapa? Apakah usia yang 40 ke atas atau mungkin 40 ke bawah? Bantuan ini diberikan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan menggandeng Bank Indonesia. Nah, ini di wilayah mana ya? Dan bagaimana untuk wilayah lain? Apakah nanti akan mendapatkan bantuan yang sama dan dengan program yang sama juga? Dan kira-kira KPM yang dengan kriteria, golongan, atau usia yang seperti apa yang mendapatkan bantuan tersebut? Simak terus videonya sampai akhir, jangan kemana-mana, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya memberikan kabar gembira. Baru-baru ini Kementerian Sosial ini bersama atau menggandeng Bank Indonesia. Jadi Kementerian Sosial bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam upaya pengentasan kemiskinan. Nah, ini ada salah satu wilayah yang baru saja disalurkan bantuan. Ini berupa bantuan tambahan untuk para keluarga penerima manfaat. Kalau KPM atau keluarga penerima manfaat ini bisa saja KPM PKH atau KPM BPNT. Nah, di wilayah tersebut, KPM tersebut mendapatkan bantuan tambahan 10 juta rupiah. Nah, kira-kira KPM yang masuk dalam kriteria dan golongan usia berapa ini ya yang mendapatkan bantuan 10 juta tersebut? Dan ini nanti juga akan dilanjutkan secara bertahap di wilayah yang lain di seluruh Indonesia, dan sasarannya kira-kira berapa KPM ya, dan yang masuk dalam kriteria KPM seperti apa, apakah golongan usia KPM 40 ke atas atau mungkin 40 ke bawah. Nah, semuanya wajib menyimak video ini sampai akhir, dan sebelum kita lanjut silahkan yang baru bergabung di subscribe dulu di channel ini dan ditekan tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video ini. Oke Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasannya. Nah, di minggu-minggu ini, tepatnya di 2 hari yang lalu, Kementerian Sosial bersama Bank Indonesia ini melakukan kerjasama atau bekerja sama dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrim ya. Dan ini dimulai atau kemarin itu ada di wilayah berikut ini. Nah, wilayah mana ini ya? Biar penasaran memang. Nah, ini merupakan pilot project yang diharapkan diterapkan di seluruh daerah Indonesia. Kalau dijadikan pilot project berarti ya ini biasanya dijadikan contoh ya. Dijadikan contoh untuk nanti mungkin akan dilaksanakan di wilayah-wilayah lain. Jadi ini mungkin yang pertama kali atau mungkin daerah ke berapa ya untuk momentum penyalurannya. Nah ini, jadi Menteri Sosial Ibu Tri Risma hari ini mengatakan program pengentasan kemiskinan merupakan arahan langsung Presiden RI Joko Widodo melalui instruksi Presiden nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Ini adalah perintah dari Bapak Presiden bahwa tahun 2024 akan menghapus kemiskinan ekstrim. Saat Ibu Risma memberikan keterangan kepada media usai menghadiri acara serah terima tahap 1 program pemberdayaan ekonomi masyarakat subsisten Pahlawan Ekonomi Nusantara PENA dan pengentasan kemiskinan ekstrim di Malang Raya Pendopo Agung Bupati Malang Jumat 23 Desember yang lalu. Artinya masih 2 hari yang lalu. Jadi ini di wilayah Malang ini ya.
Nah, dikatakan Ibu Risma pihaknya kemudian melakukan screening data untuk melihat calon keluarga penerima manfaat KPM dengan kategori miskin ekstrim. Nah, kata Bu Risma ini, saya coba melihat data. Memang ekstrim itu kita lihat dari sisi ekonomi, kondisi fisik rumah. Itu memang kondisinya memprihatinkan, katanya. Kementerian Sosial, lanjut Risma, melakukan 2 pendekatan untuk mengeluarkan masyarakat dari kemiskinan ekstrim. Yang pertama, memfasilitasi agar KPM punya pendapatan di luar bantuan sosial melalui pena. Sedangkan yang kedua, yakni dengan memperbaiki rumah tidak layak huni dengan program Rumah Sejahtera Terpadu atau RST. Nah, pena ini kepanjangannya adalah Pahlawan Ekonomi Nusantara. Kemudian pena adalah program terobosan Mensos yang bertujuan untuk menumbuhkan kemandirian ekonomi bagi KPM. Dengan demikian, KPM tidak terus bergantung pada bantuan sosial atau nanti bisa digraduasi. Nah, program ekonomi untuk program pena ini, program Pahlawan Ekonomi Nusantara, ini menyasar KPM dalam rentan usia produktif di bawah 40 tahun. Nah, ini siap-siap ya. Yang utama adalah mengeluarkan KPM usia muda. Mereka kita upayakan untuk dikeluarkan dari kemiskinan ekstrim dulu, ujar mantan wali kota Surabaya ini. Nah, pena menargetkan 8.500 penerima di seluruh Indonesia dengan indeks bantuan modal usaha senilai 6 juta per KPM. Nah, ini terdapat 5 klaster usaha dalam pena. Jadi yang masuk kategori tadi 40 ke bawah, kemudian yang masuk dalam kategori miskin ekstrim. Nah, ini kemungkinan masuk dalam calon program pena ini. Yang jelas kuotanya targetnya itu 8.500 KPM se-Indonesia. Nah, ini KPM ini ya KPM PKH, adapun mungkin juga KPM BPNT. Itu yang diutamakan. Nah, usaha dalam pena ini yaitu dalam bentuk makanan atau kerajinan atau jasa atau pertanian atau peternakan. Nah, siap-siap ya KPM PKH atau BPNT yang punya 5 usaha tersebut, salah satunya mungkin jualan kue-kue, makanan ringan, kemudian makanan berat juga bisa, mungkin kerajinan atau jasa, mungkin menjahit atau jasa yang lainnya, atau potong rambut. Nah, atau pertanian ini bisa mungkin budidaya jamur atau budidaya hasil pertanian yang lainnya, dan juga peternakan, mungkin ada yang budidaya kambing atau ayam seperti itu. Nah, ini bisa menjadikan nanti usaha yang bisa dikembangkan dan mungkin masuk dalam program pena ini. Nah, khusus di Malang Raya terdapat 443 KPM dengan rincian 21 orang KPM kategori kemiskinan ekstrim yang mendapatkan bantuan pena dan RST beserta isi perabotan rumah, dan 422 KPM penerima pena. Nah, jadi nggak semua yang masuk dalam kemiskinan ekstrim ya. Jadi mungkin ada yang KPM yang dipilih untuk nanti itu siap digraduasi, siap dikeluarkan dari penerima bantuan baik PKH maupun BPNT. Adapun Kementerian Sosial di wilayah Malang ini bekerja sama dengan Bank Indonesia dalam pendanaan pena di Malang Raya, khusus di Malang Raya ini ya. Ini dengan indeks 10 juta per KPM. Wow, ini banyak sekali ya. Tadi kan bilangnya 6 juta rupiah. Kalau 6 juta itu umumnya mungkin ya dari Kementerian Sosial sendiri. Karena ini menggandeng bekerja sama dengan Bank Indonesia. Nah, khusus di Malang Raya ini bantuan indeksnya itu 10 juta rupiah per KPM. Nah, itu bisa dibentukkan dalam modal usaha, mungkin membeli peralatan memasak bagi yang usaha di bidang makanan, atau mungkin kalau di bidang peternakan bisa membeli kambing juga bisa. Nah, itu ya. Jadi nanti setiap daerah mungkin ada, tapi nggak semua KPM ini, mungkin hanya KPM yang siap graduasi usianya 40 tahun ke bawah, dan juga yang punya usaha atau rintisan usaha. Nah,
Untuk di Malang Raya ini diserahkan secara simbolis oleh Deputi BI Bank Indonesia Doni Primanto Juwono kepada 4 perwakilan KPM yang ada di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Nah ini ya, jadi contohnya ini KPM keluarga muda kategori miskin ekstrim yang menerima pena dan RST. KPM ini harus sudah keluar sebagai penerima bantuan sosial seperti PKH dan BPNT. Nah ini contohnya, ini siapa ya ini? Ini ada di beritanya, ini ada contohnya. Ini pernyataannya seperti ini dari Ibu Risma. Tadi dia menyatakan sudah keluar, sudah graduasi. Jadi mereka sudah keluar, rumahnya sudah bagus, sudah punya usaha. Artinya kemiskinan ekstrimnya hilang. Itu yang kita lakukan, kata Ibu Risma. KPM menerima RST, Rumah Sejahtera Terpadu atau bedah rumah ya. Dan pena yang dikunjungi Menteri Sosial, Rohimah. Nah ini salah satu contoh warga atau KPM bernama Rohimah di Kabupaten Malang. Tidak mampu menahan rasa harunya. Alhamdulillah bersyukur sekali, saya tidak menyangka dapat bantuan sebanyak ini. Dengar suara terisak Ibu Rohimah tersebut. Nah rumah yang ditempati Rohimah ini sebelumnya jauh dari kata layak. Rohimah berserta suami dan 2 anaknya menempati rumah beralaskan tanah dengan dinding dari anyaman bambu. Meskipun beratapan atapnya genteng, rumah berukuran 6 x 10 meter persegi itu tidak memiliki loteng atau asbes. Wah, ini sangat apa ya, kalau mendengarnya ini ya sangat sedih sekali ya. Rumah yang sangat tidak layak tersebut masih ada ternyata. Nah, kemudian ini juga ada selain Rohimah, itu ada Pak Muhammad Samsul umur 32 tahun. Juga memperoleh program pena untuk usaha cilok yang telah dirintisnya. Nah, kita mau usaha cilok frozen tapi terkendala ndak ada kulkasnya. Alhamdulillah udah dikasih kulkas, kompor sama bahan-bahan buat cilok lainnya, ujarnya. Nah, Samsul dan Rohimah ini adalah KPM PKH. Mereka menerima RST dan juga ada yang menerima pena. Nah, keduanya menyatakan siap graduasi dari program bantuan sosial. Nah itu ya sudah jelas sendiri ya. Nah ini kalau 10 juta khusus yang di Malang karena menggandeng Bank Indonesia. Kalau daerah lain tadi sudah disebutkan itu nilainya modal usaha itu 6 juta rupiah ya rata-rata. Di daerah-daerah yang lain nanti targetnya 8.500 penerima se-Indonesia nanti. Nah itu ya Sobat YouTube semua, informasi yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.